dengan kita di dalam kebaktian KMM Kingmaker Ministry dengan Coach Noni dan Coach Kerry tentunya. Seperti biasa, Coach Dedi sudah menyiapkan banyak games yang seru dan menarik. Pasti dong. Yuk kita panggil yuk Coach Dedi. Oke adik-adik, ketemu lagi bersama Coach Dedi. Seperti biasa, saatnya apa? Saatnya games. Wah, Coach percaya adik-adik pasti excited nih. Nah, games kali ini Coach namakan Number in the Bible Quiz. Quiz lagi ya. Nah, semakin banyak kuis, adik-adik tentunya semakin pinter dalam pelajaran Alkitab. Oke, Coach akan puterin video ya. Adik-adik mempunyai 15 detik untuk menjawabnya. Are you ready? Nah, adik-adik, gimana kuis Alkitabnya? Wah, Coach percaya adik-adik pasti bisa menjawabnya karena adik-adik pinter-pinter semua. Oke, seperti biasa, saatnya apa? Saatnya memuji Tuhan. Yeay!
You are above every other. Your love amazes me. You created every beautiful color for everyone to see. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. You are the giver of all things good and perfect. I give you all of my praise, God, 'cause only you deserve it. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. I sing and dance, I clap my hands, I lift my voice, I lift my voice. I sing and dance, I clap my hands, I lift my voice, I lift my voice. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I 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 lift my voice, yeah. In the middle of the dark night, I can't see the sunlight. It's gonna be alright, I won't be afraid, no. When the waves are crashing and lightning is flashing, I'll still be standing, I won't be afraid. 'Cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. Even when I can't see what lies in front of me, I know you're with me, I won't be afraid, no. Even in my weakness, your strength is endless, and I believe it. I won't be afraid, 'cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. You are my hope. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. You light the
Coach, Apa? itu apa itu, Coach? Ih, itu kok kotor. Bau lagi. Ih, geli banget. Betul sekali, ini adalah pakaian yang kotor dan menjijikan dan sulit untuk dibersihkan atau apalagi dibuat menjadi seperti baru. Ih, Pokoknya siapa? sabun apapun tidak bisa, Nggak bisa ya? Coach. Aduh, siapa juga yang mau ambil pakaian itu? Ih, menjijikan sekali adik-adik, lihat nggak tuh? Bener banget, walaupun udah dicuci pun ya kan, pakai pewangi sebanyak apapun belum tentu bisa bersih banget. Dan juga siapa yang mau ambil pakaian kayak gini Iya, ya kan? siapa dong? Kecuali Siapa? adik-adik tahu nggak ya siapa? Ayo. Siapa? Betul! Yesus, ya betul. Yesus tidak hanya menyucikan dosa semua manusia, termasuk adik-adik dan juga coach. Yesus juga menerima kita semua sepenuhnya tanpa melihat kesalahan dan dosa-dosa lagi. Seperti di firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 7b dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, hari ini kita akan belajar hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyucikan kita dari semua dosa dan menerima kita. Ya, adik-adik pemungut cukai pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu mungkin bisa disamakan dengan pemungut Pajak liar ya, yang terus, zaman sekarang ya, gitu, yang ya. panggilannya lain atau nama panggilannya? Apa ya panggilannya ya? Tukang pajak, tukang pajak, tukang bener. palak, tukang palak, Iya. tukang Atau- mintain uang, Betul. paksa preman kali ya coach ya. Dengan cara paksa gitu maksudnya kan. Betul. Mungkin ya. Jadi sebagai seorang pemungut cukai, dia itu pasti dibenci banyak sekali sama orang Yahudi pada zaman itu. Yap. Sehingga orang-orang tidak mau mendekat, apalagi bergaul dengan dia. Iya, Ya kan? kita aja kalau ngelihat yang pungli-pungli udah kabur Udah ya kan, udah nggak mau lagi coach. berteman dengan orang seperti itu. Bahkan mereka sangat ditakutin Betul. loh karena sering melakukan pekerjaan dengan kekerasan. Dengan kekerasan, betul. Jadi adik-adik tahu nggak, pekerjaan sebagai pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang kotor dan jahat, betul. Misalnya apa? Misalnya bayar pajak 1 juta nih. Aha. Mereka bisa menarik uang rakyat 2 juta. Uh. Jadi yang setengahnya itu untuk diri sendiri. untuk mereka. Iya, betul. Jadi setiap orang yang bertemu dengan pemungut cukai itu pasti akan lari dan bersembunyi, ya nggak sih, saking takutnya gitu. Begitu ketakutannya banyak orang kalau bertemu dengan si pemungut cukai itu, Iya, ya kan? Herannya Tuhan Yesus itu justru memilih Matius, salah seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Coba coach. Wah, luar biasa ya. Jadi setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat orang yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," kata Yesus. Bahkan Yesus itu makan di rumahnya Matius dan juga banyak pemungut cukai dan juga orang berdosa datang makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Kenapa ya adik-adik ya? Kenapa ya kan? Aneh kan ya adik-adik, don't you Iya. think? Ya kan? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Matius itu orang yang banyak berbuat kejahatan, Atau dibenci banyak orang, Yes. tidak disukai orang? dan berdosa itu kan? Ya nggak aneh sih? kan? Betul, makanya. Bahkan saat itu orang Farisi juga mempertanyakan kenapa Yesus bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus ya kan, mengapa guru mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah adik-adik, biasanya kan Iya. orang-orang takut ya kan, yang dianggap jahat seperti Iya. orang-orang itu tuh, seperti siapa tadi Tukang tuh? palak itu tuh. Takut diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang itu. Iya. Jadi merasa Tidak pantas Betul. untuk bergaul dengan orang-orang semacam itu. Itulah sebabnya orang-orang tidak mau menerima mereka, nggak mau menerima si tukang palak itu. Betul. Ya, apalagi makan bersama, menanggapi aja nggak mau ya coach ya. Tapi Yesus itu lain loh. Yesus itu dia malah berkata begini coach. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik begitu juga dengan hidup adik-adik dan juga coach. Yap. Tanpa Kristus seperti kain kotor Yang itu tadi yang ya. tadi tuh Mhm. ya. Yang tidak mungkin bisa dibersihkan dan dijadikan baru. Betul. Dan hanya Yesus yang bisa menyucikan dosa semua orang yang berdosa. Yes, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, darah Yesus yang tercurah sepenuhnya menyucikan dan mengampuni semua dosa-dosa manusia, termasuk adik-adik dan coach. ya Dan kan? kita, ketika kita menerima Yesus Mhm. Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, Mhm. hidup adik-adik dan juga hidup coach telah dijadikan baru dan bersih dan putih seperti banget. salju. Seperti salju, benar. Jadi adik-adik ini perlu tahu ya, dan ingat nih, put into your mind, hanya di dalam Kristus adik-adik bukan saja dosa-dosa kita disucikan dan diampuni, bahkan apa coach? Bahkan Tuhan Yesus tidak lagi mengingat dosa-dosa adik-adik dan juga coach Mhm. karena Kristus tinggal di dalam hidup adik-adik dan juga coach. Haleluya. Nah, adik-adik, Coach akan menunjukkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Coach Kerry dan Coach Noni melalui object lesson. Adik-adik bisa lihat Coach punya tabung kaca ini ya. Tabung kaca ini adalah hidup adik-adik dan Coach yang tanpa Tuhan. Nah, tentunya penuh dengan dosa. Nah, apapun bentuknya. Dosa. Ada segi panjang, besar ukurannya ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ukurannya. Nah, itu semua dosa. Sampai yang terkecil pun kecil. Nah, tetap dosa. Nah, jadi hidup kita penuh dengan dosa. Inilah hidup kita yang tanpa Tuhan, hidup berdosa tanpa Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, apapun tindakannya pasti berdosa. Dan tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menghapus dan menyucikan dosa-dosa manusia ini. Baik dengan kekuatan diri sendiri maupun perbuatan baik manusia ini. Jadi kita semua nih, adik-adik dan coach adalah manusia yang berdosa. Memerlukan siapa adik-adik? Memerlukan Tuhan Yesus untuk menghapus dan menyucikan dosa-dosa ini. Dan hanya dengan darah Yesuslah ya yang dapat melakukannya. Oleh sebab itu Yesus disalib di atas kayu salib dan darahnya mengalir menyucikan semua dosa-dosa manusia termasuk adik-adik dan coach. Nah, bisa lihat adik-adik, wah, darah Yesus mengalir di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan semua dosa-dosa. Wah, nah adik-adik bisa lihat dosa-dosa kita mengalir, dihilang dan dilenyapkan. Bisa lihat adik-adik. Nah, yang tadinya penuh dengan dosa hilang dengan darah Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Wah, semua dosa kita hilang dan menjadi baru karena hidup Kristus. Ya, ada hidup Kristus dalam hidup adik-adik dan coach. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dengan darah Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi, coach ingatkan sekali lagi ya. Hanya dengan darah Yesuslah. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang menghapuskan semua dosa-dosa kita. Sehingga hidup kita menjadi baru dan Kristus ada di dalam kita. Amin.
Oke adik-adik, sekali lagi Coach mau ingetin lagi ya, kita semua ini ya, kita adik-adik dan Coach, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, darah Yesus tercurah sepenuhnya, menyucikan dan mengampuni semua dosa-dosa manusia dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Bagaimana caranya? Dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hidup adik-adik dan juga Coach telah dijadikan baru, bersih, dan putih seperti salju. Dan sekarang waktunya ayat hafalan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi ya Coach Kerry. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Luar biasa nih Coach. Ya, wow, nggak kerasa lagi nih Coach, ya kan? Oke adik-adik, sebelum kita tutup, bagi adik-adik kita akan berdoa penutup nih. Iya. Tapi ini kali agak berbeda Coach Noni. Ya, bedanya di mana nih Coach? Ya, jika adik-adik belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adik-adik, ikutin Coach akan berdoa bersama-sama ya. Oke, kita berdoa ya Coach. Ya. Lipat tangan adik-adik dan tutup mata dan ikuti perkataan Coach Kerry ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Saya percaya Engkau mati, bangkit untuk menanggung semua dosa-dosa saya dan menebus hidup saya. Saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami terus diingatkan bahwa Engkau telah menyucikan dosa-dosa kami dan kami sudah menjadi baru. Hidupmu adalah hidup kami. Amin. Amin. Ya, selesai nih Coach. Iya, ya udah selesai. Tapi kita Jangan tidak lupa. lupa di Betul. minggu depan kita akan bertemu lagi, Ya. ya kan? Oke. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Bye. Bye. God bless you. You are above every other. Your love amazes me. You created every beautiful color for everyone to see. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. You are the giver of all things good and perfect. I give you all of my praise, God, 'cause only you deserve it. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah.
be afraid, 'cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. Even when I can't see what lies in front of me, I know you're with me, I won't be afraid, no. Even in my weakness, your strength is endless, and I believe it. I won't be afraid, 'cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. You are my hope. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. You light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. You are my hope. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.